Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita dari kelompok mau mempresentasikan ajaran tasawuf dari tokoh Junaidi al-Baghdadi dan Rabi'ah al-Adawiyah. Yang pertama, biografi Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya Abu Bakar bin Junaid bin Muhammad bin Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya Syaikhul al-Sakhafi dan Al-Harits al-Waziri, pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Di samping sebagai sufi, beliau juga seorang pedagang barang pecah belah di pasar tradisional menuliskan ayatnya. Meskipun kaya, Al-Junaid hidup sederhana, banyak menyumbangkan harta kepada kaum sufi miskin dan menjamu teman-temannya. Ia zuhud namun tidak menolak kehidupan yang nyaman. Ia menghindari politik dan fokus pada ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Al-Junaid lebih fokus mengajar dan berdiskusi daripada menulis. Karyanya yaitu Amsal Al-Quran atau Hilang dan Ar-Rasail atau sebagian tersisa. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 970 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya. Selanjutnya dari ajaran yang diajarkan oleh Imam Junaid, yang pertama adalah konsep khauf atau takut, yaitu rasa yang menimbulkan rasa susah atau covid dan raja yang memberikan kelapangan. Selanjutnya ada sikap zuhud dan fakir, menjadi jalan hidupnya di ajarannya Imam Junaid ini, yaitu melepaskan diri dari duniawi dan meninggalkan kesenangan dunia. Yang terakhir ada membagi pemahaman ma'rifat menjadi ma'rifat ta'aruf, yaitu Allah mengenalkan dirinya kepada manusia, dan ma'rifat ta'rif, yaitu Allah menunjukkan kekuasaannya melalui alam semesta dan manusia. Untuk mencapai ma'rifat, seseorang harus melewati maqamat atau tahapan spiritual dan akal atau kerendahan hati dengan pemurnian tauhid sebagai syarat utama. Berikut merupakan dasar ajaran tasawuf dari Imam Junaid. Yang pertama, meninggalkan sifat buruk dan menjalankan sifat yang baik, memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik sesama, mengalihkan urusan duniawi kepada urusan ukhrawi, harus berpegang kepada tauhid. Seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan. Yang pertama ada melazimkan zikir yang disertai himmat dalam kesadaran penuh, mempertahankan tingkat semangat yang tinggi, dan senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan. Kita lanjut ke biografi Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu yang lebih dikenal dengan nama Rabi'ah Basri. Nah, Rabi'ah al-Adawiyah itu lahir dalam kemiskinan dan jadi yatim piatu sejak kecil. Namun ia masih memiliki 3 saudara perempuan. Rabi'ah bekerja sebagai perahu yang menyeberangkan orang di sungai Dajlah. Nah, sejak kecil juga Rabi'ah dikenal sebagai anak yang cerdas dan juga taat beragama. Nah, saya pun bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada Ismail agar dan bersih karena Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia. Nah, saat itu Muhammad basah melanda berbagai bencana alam. Rabi'ah dan saudara justru malah terpisah. Nah, pada saat itulah Rabi'ah diculik dan dijual sebagai budak seharga dirham kepada pedagang. Nah, pada usianya yang remaja, Rabi'ah menjadi orang yang amat sangat menghabiskan kelebihannya. Salah satunya itu menyanyi. Nah, karena si Rabi'ah ini pandai bernyanyi dan menari, menjadikannya penyanyi dan penari di istana Daulah Bani Abbasiyah. Nah, suatu ketika Rabi'ah sedang berdoa dan salat malam. Nah, majikannya itu dikejutkan dengan cahaya di atas kepala Rabi'ah. Majikannya ketakutan akan hal tersebut, lalu Rabi'ah dibebaskan dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah. Lalu Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir, dan di tempat itu juga ia menghabiskan waktunya untuk beribadah sehingga menjadi tokoh sufi besar atau yang dikenal tokoh sufi dengan syair cintanya yang indah dan dikunjungi juga oleh banyak orang. Nah, Rabi'ah wafat tidak lama setelah pulang menyelesaikan ibadah haji, dan dia sudah menyiapkan kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Nah, jadi inti ajaran dari Rabi'ah al-Adawiyah adalah yang pertama mengenai cinta tanpa pamrih atau mahabbah ilahiyah, yaitu cinta kepada Allah harus tulus, bukan karena takut neraka atau mengharap surga. Nah, seperti ya Allah, jika menyembahmu karena takut neraka, bakalah
Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, janganlah engkau jauh dariku. Yang kedua, inti ajarannya adalah zuhud dan kesederhanaan. Ia menjauhi dunia bukan karena membenci dunia, tapi agar hati tidak terikat pada selain Allah. Lalu hidupnya juga sederhana dan penuh kesabaran meskipun banyak cobaan. Lalu inti ajaran yang ketiga adalah tawakal dan kedekatan dengan Allah. Ia bergantung sepenuhnya pada Allah dan meyakini bahwa hanya Dia yang mencukupnya. Salat dan zikir sebagai cara mencapai kesatuan hati dengan Allah. Lalu inti ajaran yang terakhir dari Rabi'ah Adawiyah adalah penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, yaitu menghindari sifat buruk dan mendekatkan diri pada Allah dengan hati yang suci dan keyakinan bahwa cinta sejati hanya bisa tumbuh di hati yang bersih dari ego dan dunia. Jawab.